titik terendah sebuah klub adalah dibobol Dorgu. Selamat datang di Wave Updates, Wavecast, Wave After Match, apapun itu namanya. United siap juara. Let's go! Aduh. Ini 9 tahun. Bentar dulu, bibir lu kenapa merah, Bre? Nazar. Oke. Seperti mati lampu. Yes, saya. Pokoknya tadi Nazar kalau United menang lawan Arsenal, bibir gua dimerahin seperti cuman satu merah di Inggris. Manchester United. Gokil. Liverpool kalah. No. Ya kan? Arsenal kalah. Apalagi itu? Kita udah ngalahin Liverpool, Manchester Arsenal, City, Manchester City, Chelsea. Habis itu? Yalah, habis itu kita kalah sama Sunderland, sama Fulham kalah kita kan. Gitu aja siklus hidup, Bro. Yang penting itu menang ya. Betul. Kita bisa senyum seminggu lagi. Ini 2 minggu. Years. Yap. 9 Di Emirates kita nggak pernah lihat. tahun kita nggak pernah menang, dan musim ini mereka nggak pernah kalah di Emirates. Yap. Dan selalu United jadi kryptonite. That's right. Selama 9 tahun terakhir. Kalah bisa diem nggak? Dan memang kita bahas dulu dari awal ya. Lihat game 1 dong. So, first half, Ya. deadlock. Ya. Manchester United nggak bisa main, nggak bisa gerak. Bruno nggak dapat bola banyak. Dorgu juga nggak bisa ngelakuin apa yang dia lakuin di babak kedua, nanti kita bahas. Pressingnya Arteta dan Arsenal luar Rapi biasa. dan bagus. Tuh. Dan mereka Dan kolektif, itu yang penting. Iya. Pressing itu kan nggak bisa satu-satu, harus kolektif. yang mereka lakukan itu yang kita lakukan pas lawan Manchester City minggu lalu di Old Trafford. Yap. High intensity, high energy, high pressing. Ya. Dan itu kerasa banget. Manchester United nggak bisa dikurung. Istilah dikurung. Semua defender Manchester United Ya. dikurung. Dan itu sempat kita dapat gol Mbumo setelah ketinggalan 1-0. Itu pun karena blundernya Zubimendi. Ya. Betul. Tapi itu It's- membuat mentalitasnya itu berubah loh. Oh ya, Kalau menurut gua. Dan itu kalau menurut Iya. gua, kalau gua punya sebuah bahasa ya, menganalogikannya ini adalah sebuah cerita yang punya klimaksnya itu benar-benar meningkat. oh ya, Kan di awal kayak kata tadi Bang Fred Iya. ya, kayak ini ngapain sih sebetulnya gitu. Iya. Tapi pada akhirnya seperti kata Bang Dita, setelah ada gol dari Kebuka. Arsenal tuh Ya, mengubah buka langsung semuanya gamenya. dah tuh. Betul. Attackingnya MU kebuka, passingnya mulai kebuka. Dan setelah kita ngeliat babak pertama, kita sempat prediksi kalau misalnya ya bakal kayak gini juga di babak kedua. Low block and we rely, kita tergantung sama counter attacking. Ya. Ya kan? Tapi tidak seperti itu. Di babak pertama, meskipun kita nggak dapat banyak bola, itu blunder dari Zubimendi. Kalau nggak ada itu, kalau misalnya mereka rapih dan nggak blunder, gua nggak tahu gamenya bakal kayak gimana. Bisa aja deadlock selama first half, deadlock second half, terus mereka dapat winner 1-0. Seperti biasa Arsenal kan kayak gitu ya. Smash and grab, 1 gol, lewat. Ya, dan kalau gue lihat sih memang babak pertama kita beruntung punya Ya. 1 gol dari Bryan Mbeumo, itu sangat beruntung karena kalau tadinya 1-0 itu bertahan sampai babak kedua, itu otomatis kita harus keluar benar-benar menyerang, Yap. dan itu bisa jadi bumerang juga buat kita. Tapi aneh tapi nyata, Aneh tapi Asoy. nyata. di awal babak kedua Iya. justru kita pegang kendali serangan dan akhirnya bisa cetak gol cepat lewat Dorgu. Yap. World class goal. What a goal. What a Puskas. goal. Dorgot. Yalah. Ballon d'Or, udah gue bilangin. Yalah. Dan Dia selama 7 match terakhir, sekarang udah yang ke-7 ya. Ya. Dia performance-nya tambah bagus dan tambah bagus dan tambah Ya. bagus. Yang pemain yang selevel sama Dalo ceng-cengannya. Pas masih zaman-zaman Amore, aduh Dorgu lagi. Ya. Tapi sekarang Dorgu bisa menjadi salah satu talisman. Dan dia udah mulai berani tuh. Inverted run. Iya. Lari ke tengah, break the defensive line. Dan itu yang dilakukan, golnya nggak datang dari itu. Tapi di babak kedua, ada suatu hal yang berubah nih. Menurut gua Carrick ngomong ke timnya, ini menurut gua aja ya, karena kelihatan dari playnya, hey kalian jangan takut main lewat tengah. Ya. String your passes, 1, 2, 3, 4, 5 passing, and it should be okay. Ya. Dan itu yang dilakukan di babak kedua, akhirnya
mendapatkan gol dari Dorgu. Ya. Karena itu bukan counter attack loh. Iya, betul. Dan gue betul. senangnya itu ya, kalau dari gue ya, ngelihat kayaknya di gelandangnya ini oke banget gitu, kayak Oh ya. perannya itu benar-benar terbagi jelas. Casemiro di mana, Maino Iya. di mana, Bruno di mana, jadinya kan cair. Apalagi ngelihat Bruno yang kayak, kok ada di mana-mana, terus passingnya juga oke Iya, banget. Nah itu iya. yang bikin gue Dan memang gue sama Fred kemarin ngomong di podcast sebelumnya bahwa Maino kayaknya nggak cocok untuk main di intensitas yang tinggi. Iya, kelihatan. Dan Zubimendi, Declan Rice itu pasti akan makan ngelahap Kobbie Mainoo, dan terbukti di babak pertama dia nggak perform, tapi Zubimendi justru underperform. Iya. Itu yang bikin Mainoo jadi lebih leluasa. Lebih kelihatan. lebih Betul, kelihatan. dan tadi mungkin jadinya balancing di lini tengah. Iya. Karena Mainoo memberikan progressive ball Yes. untuk bisa mengalirkan bola ke Bruno Fernandes. Jadi ini sebenarnya tergantung dari adjustment di game sebenarnya Iya, kan. in game adjustment. Iya betul, dan Carrick jujur adjustment gamenya berhasil kali. Bagus. Ya. Ini yang kita nggak lihat selama ini sama Amorim. Second half, Fleksibilitas itu aja. Dia juga berani, dan kita harus ngebahas juga ya. Assistant coaches-nya di Manchester United itu kan semua ex-players. Iya. Mereka itu tahu gimana cara masuk ke mentality semua pemain-pemain ini, di mana di first half kita dikurung, kita nggak bisa keluar. Itu gue yakin banget di halftime. Jangan takut, kita udah ada game plan. Iya. Kalau kita mau passing laut tengah, kita passing laut tengah. Dan akhirnya Bruno grew into the game. Iya. Mainu masuk ikut main. Mbumo juga kelihatan yang kita bahas di pre-match. Iya. Pairing antara dua pemain Iya. di lini kanan, di lini kiri, di tengah itu jalan tiba-tiba di babak kedua. Dan kalau misalkan nyambungin sama yang Bang Dita bilang tadi kan di babak kedua bisa berubah begitu banget. Secara gestur ya, kalau dilihat tuh kayak Manchester United nggak ada takut-takutnya gitu istilahnya. Dan Iya. willing to win. Iya. Iya. Karena wah ini bisa nih gitu. Yap. Dia ngelihat ada peluang karena di babak pertama kelihatan banget United ini mungkin di kepalanya tuh udah telat satu langkah dibanding Arsenal gitu. Mungkin kayak kita dulu-dulu menghadapi Thailand, Indonesia Yeah. menghadapi Thailand sebelum masuk lapangan tuh udah takut. Udah getar, Udah udah takut. getar. Karena kelihatan dari Kena mainnya mental. berat, ya, dan ketika Bryan Mbeumo bisa cetak gol, mengawali babak kedua dengan meyakinkan, Iya. mereka yakin bisa menang, dan akhirnya meskipun sempat kebobolan dengan cara sedikit haram itu, Yap. Oke, akhirnya bisa cetak gol lewat Matheus Cunha. kita sempat bahas ini di preview. Arsenal susah buat ngegolin. Iya, Itu kelihatan iya. dari track recordnya Iya. mereka. Iya. Gyökeres, Madueke, Tadi terakhir, Eze Gyökeres. masuk semua, no difference at all. Iya. Sama kayak Manchester City, empty possession. Ya, Passing. Gua harus kasih kredit, gua salut banget sama defense-nya kita. Iya. Di saat kita skor 2 sama, the defense was still able to be disciplined. Kita tetap disiplin. Ya. 2 bank itu ya, 4-4 itu rapih banget dan komunikasinya kelihatan. Defensive as a solid unit yang lo mention Ya. tadi. Dan itu akhirnya again bukan counter attacking. ya. Passing, Kunya dapat, finishingnya lagi. Raya tuh nggak gampang loh dibobolin. Iya, iya, Raya tuh nggak gampang dibobolin. Betul, dan dengan cara yang semuanya world class sih. Ah, Iya, gila. world class. Dan too many player yang harus kita apresiasi soalnya. Banyak banget. Betul. Sama kayak Manchester City kemarin. Karena di back four-nya jujur disiplin. Terlepas dari 2 gol kebobolan yang pertama bunuh diri Licha, itu cukup sloppy sih. Agak Itu lah. sloppy. Ya, dan cara dia mengawal Timber dan Iya. dia kayak sedikit telat untuk nge-cover Timber, akhirnya bisa deflect ke bolanya ke dia. Yes. Dan kalau yang di pertama gol kedua sih itu emang ya dark art-nya. Ya itu emang Arteta. ya Udah lah, Arteta gitu ya. ball lah itu. Ya udah gitu. Speaking of Arteta ball, Carrick ball is real, man. Ya, Iya. ya. Carrick ball is real. Ya, absolutely. Gua kira cuma di Old Trafford doang. Ya. Kita ke Emirates 9 tahun nggak pernah menang di Emirates, sama Carrick dipatahin tuh. Dan ini This adalah year. skor identik kemenangan Carrick lawan Arsenal. Arsenal juga. 3-2. Ternyata Arteta nggak terlalu bertumbuh banget ya. Iya, kayak not gitu-gitu so aja. special. Not so special, not the special one ternyata. Terus kalau Iya. ngomongin defense ya, Iya. kita juga harus memberikan apresiasi sama Sane Lammens. Oh, Sane iya. Lammens. Itu dia. Dan Iya. gimana cara dia menghalau Nah. kok set piece Arsenal? Oh iya. Iya. Brilian. Itu dia hari ini tuh lembur.
Dia hari ini overtime. Gila. Banyak banget the punch, the catch, dan dia nge-command penalty box-nya. Bukan penalty box bahkan, the 6-yard box. Karena lo lihat pemain Arsenal, udah asal tubruk. Ya. Betul. Dan itu yang gue appreciate dari Sadio Lamens. But Carrick, gue nggak tahu lagi mau ngebahas apa. Iya, Sama kayak Manchester City kemarin. Iya, ini kalau menurut gue sih ini kayak nggak gila kok bisa kita ada di titik ini, dan gue tuh bukan fans United mungkin ya, bukan mengglorifikasi, tapi mau menikmati setiap momennya. Kelihatan Betul, resultnya. betul. Dan itu dia. dan gue tahu ini tuh bisa jadi tidak konsisten dan kita akan kalah lawan Fulham, We lose. kan? Everton Iya. atau whatever gitu. Tapi kalau ini bisa konsisten, ini ngeri sih. Betul. Yang terpenting adalah ya nggak menjadi mental yang inferior gitu kan. Iya. Iya. Walaupun masih banyak kurangnya juga kita lawan Arsenal dengan set piece mereka yang luar biasa, tapi malah justru dikasih banyak set piece kan. Cuman Iya. yang terpenting adalah bagaimana mengantisipasi hal tersebut dan juga keluar dari tekanan. Ya, dan kita bisa bermain menyerang, itu kuncinya. Karena Itu. lawan City kita menyerang. Ya. Tadi di babak kedua kita menyerang dan menang. Ya. Artinya kita punya Peluang, potensi itu, punya kapasitas itu. Dua pertandingan berturut-turut, kalau kita ngelihat stat sheet ya, kita kalah possession. Ya. Buat yang nonton, sadar kita tidak mendapatkan gol kita dari counter attacking. Ya. Kita dapat gol kita dari pairing, one touch football. Mereka udah latihan rondo lagi sekarang yang ngepostingannya Manchester United. Cunha Bruno, Cunha Luke Shaw. Dan itu yang makanya gue bilang I'm not delusional, right? Yeah. Bukan gua doang kan yang ngelihat permainan Manchester United dan merasa kok mereka pede ya. Beda sama Amorim kemarin. Carrick ball is real, man. Ya. Man of the match. Sulit karena terlalu banyak Everybody's pemain wrong. yang gua sih pribadi gua pengen sekali mengapresiasi Casemiro. Ya. Kayaknya dia ini adalah musim terbaiknya setelah musim pertamanya. Kalau menurut gue sih, gue pengen ngasih kreditnya di Casemiro. Untuk pertandingan We're gonna kali miss him next season. Iya, betul. Awam? Kalau gua suka banget sama penampilan Lisandro Martinez. Oke. Itu dia, karena mungkin kebobolan 2, tapi di momen-momen penting dia benar-benar bisa jadi pemain yang menghalau serang-serang dari Arsenal. Ada momen-momen di mana dia harus patahin. Iya, betul, itu dia. Dan ya mungkin subjektif kali ya, gaya main dia tuh gue suka banget sih, kayak udah main hajar aja, Meskipun berani aja bro. packagingnya kecil kayak gitu, Iya, berani nggak kelihatan. aja. Kalau gua Ballon d'Or gu. Ballon d'Or gu. Gua tadi sempat bilang di live reaction. Teammates-nya Dorgu, pemain Manchester United yang lain tuh bingung gak sih ngeliat Dorgu? Kalau tiba-tiba jago cuy. His goal was awesome. Dan itu menurut gua, assistant coaches-nya pasti ngomong sama dia, hey, lu ngeliat Timber, lariin aja. Kasih, do that one touch, two touch passes. Ballon d'Or gue menurut gue bisa dikasih ke siapapun man of the match, tapi I am a huge fan of Ballon d'Or gue. Huge fan. Next match, Fulham. kita lihat lagi. Di Old Trafford balik lagi. Oke. Menang lah. Menang lah. Menang karena Arsenal Man City kalah, ya, masa tapi full. itu tadi harus klinis kayak di pertandingan kali ini. Disiplin dan yaudah. Berani untuk menang aja udah. Karena kelihatan 2 pertandingan lawan 2 tim papan atas, dua-duanya kan 1 dan 2. Yep. Bisa menang kita dengan cara menyerang. Dan ini juga 3 shoot on goal kan, 3 gol kan, efektif. Iya. Dan United jadi tim terbanyak ketiga yang bisa cetak gol. Terbanyak ketiga untuk urusan gol. Gokil. Itu dia, gila, luar biasa. Nikmatin guys, gak usah malu. Nikmatin aja semua rasa ini seminggu ke depan, berapa saat ke depan, karena peringkat 1, peringkat 2 match in a row kita menang. Gila, jadi nikmatin aja, nggak usah kufur nikmat, karena memang ya ini United is back. Yeah. Thank you buat nonton United Wave After Match. Subscribe, like, comment down below. Thank you guys. you.